Selamat pagi anak-anak Mister kelas 3. Nah, hari ini kita akan belajar tentang makanan bergizi. Oke? Nah, kalau kalian di rumah sudah melakukan aktivitas olahraga yang cukup, lalu kalian sudah tidur yang cukup ya, menjaga kesehatan yang cukup. Nah, makanan juga harus kalian perhatikan. Oke, karena makanan bergizi adalah sumber energi, sumber tenaga untuk beraktivitas. Makanan itu adalah suatu kebutuhan primer bagi setiap manusia. Apakah itu kebutuhan primer? Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok bagi setiap manusia. Nah, apakah itu makanan yang bergizi bagi manusia? Makanan bergizi mempunyai arti yaitu makanan yang tidak mengandung bahan kimia seperti pengawet dan zat pewarna yang dapat membahayakan tubuh. Nah, habis ini kalian akan lebih mengenal makanan-makanan yang bergizi beserta zat-zat yang terkandung dalam makanan tersebut. Oke. Nah, makanan bergizi itu dibagi menjadi 3, yaitu pertama zat tenaga, itu ada karbohidrat dan lemak. Habis itu ada zat pembangun, yaitu protein dan mineral. Habis itu ada zat yang namanya zat pengatur, itu di situ ada yang namanya vitamin, mineral. Oke. Nah, ketiga zat tersebut terdapat dalam makanan-makanan yang kita makan setiap hari. Oke, ayo kita bahas selebihnya biar lebih paham apakah itu zat pembangun, zat tenaga, dan zat pengatur. Yang pertama adalah zat tenaga. Zat tenaga adalah makanan yang mengandung karbohidrat dan lemak. Zat tenaga berguna untuk membantu aktivitas kita supaya bergerak lebih kuat, agar tidak malas-malasan ya, selalu energik, selalu semangat. Nah, Mister Bagus akan memperkenalkan makanan yang mengandung karbohidrat dan lemak untuk penghasil zat tenaga. Oke, yang pertama makanan yang mengandung karbohidrat, yaitu beras atau nasi ya, jagung, gandum, umbi, singkong, kentang, sagu, roti, dan mie. Nah, selain itu ada minyak margarin dan santan yang mengandung lemak. Selanjutnya yaitu zat pengatur. Zat pengatur adalah makanan yang mengandung mineral dan vitamin. Zat pengatur ini berguna untuk mengatur pencernaan dalam mengolah makanan. Nah, apabila zat pengatur itu cukup di dalam tubuh kita, maka proses makanan dalam lambung, peredaran darah, buang air kecil dan buang air besar menjadi lancar. Berikut ini adalah jenis-jenis makanan zat pengatur yang mengandung vitamin dan mineral. Nah, untuk makanan zat pengatur ini adalah makanan segala jenis sayuran ya, segala jenis buah-buahan dan air putih yang segar. Nah, itu adalah zat pengatur. Oke, untuk sayuran ini Mister contohnya ya, yaitu kangkung, daun singkong, bayam, kol sawi, labu siam, kacang panjang, dan lain-lain. Nah, untuk buahnya yaitu semangka, pisang, apel, jeruk, nangka, melon, mangga, dan lain-lain. Nah, intinya zat pengatur yaitu buah-buah dan sayuran yang biasa kalian makan. Zat yang ketiga yaitu adalah zat pembangun. Apakah zat pembangun itu?
Nah, zat pembangun makanan yang lebih mengandung ke protein. Nah, zat pembangun atau protein ini berguna untuk pertumbuhan badanmu, oke? Dan menggantikan sel-sel tubuhmu yang rusak. Contohnya, apabila kamu luka ya, tergores, sakit, cedera, nah kamu harus makan makanan yang mengandung zat pembangun atau protein agar lebih cepat sembuh. Protein dibagi menjadi dua, protein nabati dan protein hewani. Nah, apakah protein nabati itu? Protein nabati adalah makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, biasa terdapat pada kacang-kacangan. Contohnya yaitu kacang hijau, kacang merah, kacang tanah, kacang kedelai, dan kacang-kacang yang lainnya. Nah, kalian bisa lihat di fotonya ya. Nah, di backgroundnya itu banyak sekali kacang ya, ada kuaci ya, dan lain-lainnya. Jenis protein yang kedua yaitu protein hewani. Nah, apakah protein hewani itu? Yaitu makanan yang berasal dari hewan. Contohnya yaitu daging ayam, daging kambing, daging sapi, daging kerbau, daging kelinci, ikan, udang, sotong, hati, keju, susu, dan telur. Nah, bisa kalian lihat juga ya, daging-daging dan susu-susu yang ada di background tulisan ini. Oke, nah itulah zat-zat yang dibutuhkan untuk tubuh kita. Oke anak ya, apabila di dalam satu piring kalian yang kalian makan setiap hari sudah ada mengandung 3 zat tadi ya, zat tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur, maka makanan kalian bisa disebut makanan 4 sehat 5 sempurna. Oke, jadi makanan 4 sehat 5 sempurna sudah mengandung 3 zat tadi. Nah, pembagian dalam satu piring itu bisa kalian lihat di gambar ini ya. Contohnya makanan pokok ya. Makanan pokok itu sekitar 30% dari porsi kalian. Makanan pokok itu tadi apa? Zat tenaga ya, kayak karbohidrat. Oke. Nah, terus sayuran itu kalau bisa lebih banyak, 40%-nya. Habis itu lauk pauknya 20%, buah-buahannya 20%. Nah, lauk pauk ini yaitu zat pembangun yang tadi Mister katakan ya, protein ya. Ada ikan, ada daging, itu di piring kalian itu tidak perlu banyak-banyak, hanya 20%. Yang banyak itu apa? Sayuran, zat pengatur. Nah, apabila porsi makanan kamu sudah seperti yang digambar, nah atau yang Mister jelaskan, berarti kalian sudah termasuk anak-anak yang memenuhi standar gizi negara Indonesia. Oke, jadi kalian beruntung nak. Oke, ada di Indonesia ini anak-anak yang kurang beruntung atau dia malas untuk memakan makanan bergizi. Mereka mempunyai dampak. Apakah dampaknya? Yuk, habis ini kita simak dampak-dampak anak yang kurang beruntung atau anak yang malas dalam memenuhi gizi makanannya. Nah, inilah dampak bagi anak-anak yang kurang beruntung, belum bisa memenuhi gizinya ya, karena alasan ekonomi. Aduh, saya nggak bisa beli makanan yang bergizi, Mister. Nah, atau anak-anak yang kurang bersyukur ya, akhirnya dia malas untuk makan makanan bergizi.
anak-anak tersebut akan mempunyai dampak satu, memperlambat gerak ya, karena lesuh nak ya, lesuh, lemes, tidak semangat, akhirnya dia lambat geraknya. Yang kedua, memperlambat proses berpikir. Oke? Nah, karena asupan zat pengatur, zat pembangun, zat tenaganya tidak terpenuhi, maka proses berpikir juga akan menjadi lambat. Yang ketiga, tubuh cenderung kurus, seperti tidak terurus dan kecil sekali tulangnya. Oke ya, kasihan ya kalau ada anak-anak yang gizinya kurang. Oke. Nah, semoga anak-anak Mister di SD Tunas Bangsa semuanya mendapatkan gizi yang cukup, sehingga kalian selalu bersemangat dalam bergerak, selalu cepat dalam berpikir, dan tubuh cenderung normal atau lebih sehat. Oke ya. Nah, sekian video pembelajaran tentang membahas makanan bergizi. Semoga kalian menambah atau bertambah wawasan dalam makanan bergizi ini. Oke, sekian dari Mister Bagus. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.